Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan sebab Dia yang layak. Terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik kasih setia Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kau pencipta
Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Janji-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan kami, Allah kami. Haleluya. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus. Allah yang mulia, Allah yang ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Yesus. Kau kami tinggikan, Kau kami muliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, besar Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, kerajaan-Mu selama-lamanya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara
jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang memajukan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak menepuk tangan, Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Allah kami yang luar biasa Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Batuku dan pertahananku, Yesus ada menanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku,
pujian dan penyembahan ini kami naikkan dari hati kami, hati yang bersyukur karena memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan tenang sejenak dalam naungan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Allah bersabda kepada setiap kami dalam bagian dan porsi kami sesuai dengan kebutuhan dan maksud-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, menyerahkan hati dan pikiran setiap kami ke dalam tangan-Mu, dan biar Engkau saja yang dipermuliakan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan mempelajari sebuah kisah yang waktu itu terjadi. Itu peristiwanya satu malam gitu Bapak Ibu. Ya, lalu kita pelajarinya pagi-pagi gitu ya. Ya. Satu malam. Kapan malam itu? Malam di mana Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang kemudian kita kenal dengan sebuah peristiwa Eksodus atau peristiwa keluaran. Peristiwa di mana bangsa itu memulai perjalanannya untuk meninggalkan tanah di mana mereka jadi budak itu, ya, menuju kepada tanah yang Allah janjikan. Eksodus merupakan sebuah perjalanan iman yang dimulai di tengah malam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setidaknya mulai dari Keluaran 12 sampai dengan Keluaran 14, di situ diceritakan dengan cukup detail seperti apa Allah memulai perjalanan itu pada malam itu. Seperti apa Allah memulai pengembaraan ya, yang harus dijalani oleh bangsa Israel beberapa tahun ke depan. Perintah demi perintah, tuntunan demi tuntunan, dengan kondisi yang berbagai rupa. Namun sesungguhnya dalam setiap perintah, ketetapan, dan apa yang Allah mintakan kepada bangsa itu untuk dikerjakan atau dilakukan, sebenarnya itu merupakan sarana untuk Allah melatih iman mereka, dan mereka dapat semakin mengenal Allah. Jadi kalau misalkan kita baca kisah itu dengan cukup lengkap, tentu nggak cuma satu malam itu saja, karena puluhan tahun mereka putar-putar di padang gurun itu, sampai sebelum kemudian mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan. Dan kalau kita mengikuti, seperti Allah itu memberikan banyak sekali ketetapan yang harus bikin ini, bikin itu, bikin ini lagi, bikin itu lagi, memperhatikan ini, memperhatikan itu, dan sebagainya. Yang lengkap kita baca di kitab Imamat Bapak Ibu. Tapi itulah sesungguhnya di balik perintah, ketetapan, tuntunan, dan apa yang Allah minta untuk umat itu kerjakan, itu sebenarnya Allah sedang mau memperkenalkan dirinya. Allah sedang mau melatih iman bangsa itu, supaya bangsa itu benar-benar menjadi umat pilihan yang berkemenangan. Dan mari kita kupas sedikit perjalanan satu malam pertama di mana mereka memulai perjalanan itu. Kita dapat melihatnya mulai dari Keluaran 12. Keluaran pasalnya yang ke-12, di mana di sana ada
ketetapan tentang perayaan Paskah, Bapak Ibu. Kalau kita baca ayat 1 sampai 28, itu macam-macam Bapak Ibu. Siapin domba, syarat dombanya macam-macam. Ngolahnya juga ada syaratnya, makannya juga ada ketentuannya. Nah, Bapak Ibu pernahkah ada di suatu kondisi di mana makan dari ngolah dulu, mengolah, mundur lagi dari memilih bahan yang mau dimakan, yang mau dimasak, mengolahnya sampai kepada cara makannya itu diatur Bapak Ibu. Harus gini ya, harus gini, harus gini. Itu kalau kita baca, itu seperti rincian yang detail dan memberikan banyak konsentrasi yang tercurah di sana untuk harus dilakukan gitu. Emang kenapa ambil aja domba gitu selesai, potong, bakar, makan, selesai. Enggak, ada tulang yang enggak boleh patah di bagian ini itu, ada yang begini, ada yang begitu dan sebagainya. Lalu gak cuma sampai di sana. Bagian darah hewan itu, darah domba itu tadi, kan gak ikut dimasak. Bukan dibuang bior gitu aja. Kan sembelih tuh, gitu. Biarin aja tumpah gitu, kenapa? Enggak. Darahnya pun ada ketetapan yang Allah minta untuk bangsa itu kerjakan. Apa itu? Dioles ya di pintu. Nah, satu bagian yang ingin saya bacakan ada di ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepadamu dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itulah menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jika tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, andai tanpa tanda darah itu, apa Allah tidak bisa bedakan toh? Apa Allah tidak tahu toh rumah mana yang itu Mesir, rumah mana yang itu Israel? Tanpa polesan darah itu, apakah Allah tidak punya pengetahuan tentang siapa yang ada di rumah itu? Sehingga harus ada polesannya itu, baru Allah tahu. Saya rasa tidak demikian Bapak Ibu. Ada polesan darah, gak ada polesan darah, Allah tahu siapa yang di dalam rumah itu. Singkatnya saya mau katakan, Allah gak butuh bantuan untuk mengetahui sesuatu. Karena Dia Allah Maha Tahu. Allah gak butuh bantuan untuk membedakan sesuatu. Kalau ada Bapak Ibu Saudara di sini yang kembar, mungkin kembarnya kembar identik gitu. Kalau kita baru kenal, biasanya orang-orang yang baru kenal sama orang kembar itu ketuker-tuker gitu. Ah ini si ini ya, oh bukan si itu gitu kan. Oh besok ketemu lagi, wah si itu ya, oh bukan si ini gitu. Kenapa? Susah membedakan. Tapi saya rasa Allah bukan Allah yang susah membedakan. Dia Allah yang melampaui segala sesuatu. Dan Dia tahu siapa yang penghuni rumah itu semua Dia tahu. Apakah bangsa Israel memberikan tanda darah itu semata-mata untuk menolong Tuhan?
Enggak, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, Dia Allah Maha Tahu. Tanpa olesan tanda itu pun Dia tahu. Tetapi kenapa Allah meminta itu dikerjakan? Mari kita ketahui bahwa perintah dan ketetapan yang Allah minta untuk kita lakukan semata-mata itu bukan untuk kepentingan Allah, Bapak Ibu Saudara. Semata-mata itu bukan untuk menguntungkan Allah. Semata-mata itu bukan untuk memberi pertolongan kepada Allah, karena siapa kita bantu Allah. Yang ada Allah bantu kita. Tapi sebenarnya itu merupakan cara Allah untuk menolong kita. Kalau kita dalam kehidupan kita kemudian kita mendapatkan, oh ada firman harus lakukan ini, lakukan itu. Oh ada pesan Tuhan yang merema harus bikin ini, bikin itu. Mari kita memahami ini bukan sebagai tuntutan yang dalam tanda kutip ya. Kemudian kita bilang, aduh Allah banyak maunya. Apa ini hanya untuk Allah dan untuk Allah? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Pahamilah bahwa itu adalah wujud pertolongan Allah bagi kita. Dan ketika ada hal-hal yang nampaknya cukup rumit, cukup sulit, tapi Allah mau kita kerjakan itu. Berusahalah untuk kita lakukan itu dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ya, karena dalam setiap apa yang Allah mau untuk kita kerjakan, di sana sebenarnya Allah punya tujuan untuk mengajarkan sesuatu dalam hidup kita. Yang kalau kita ketahui kemudian, di mana lambang domba yang dikorbankan, darah yang menyelamatkan, itu kemudian kan bisa kita pahami sebagai penyelamatan yang Yesus kerjakan. Bukankah itu suatu hikmat? Bukankah itu suatu pengertian dan pengenalan yang kita sendiri gak paham sebelum Allah menjelaskannya? Bukankah itu sendiri suatu pengenalan akan pekerjaan Allah yang kita gak tahu kalau Allah gak ajarkan kepada kita? Konsep itu Allah perkenalkan sejak awal, bahwa darah itu menyelamatkan. Ada kuasa darah yang meluputkan dari kematian. Ada kuasa darah yang meluputkan dari tulah. Ada kuasa darah yang memerdekakan kita dari kutuk. Di mana Allah perkenalkan itu melalui caranya setahap demi setahap. Gak langsung biar gitu. Tapi itu cara Allah menyatakan dirinya. Itu cara Allah mengajar kita untuk mengenal pekerjaannya. Itu cara Allah mengajar kita untuk kita tahu siapa Dia. Itu cara Allah untuk melatih iman kita bahwa dalam apa yang Allah mau untuk kita lakukan, di sana ada kasih Allah. Mari kita nggak pahami perintah-perintah Allah sebagai beban, Bapak Ibu Saudara. Karena perintah Allah itu sesungguhnya untuk kebaikan kita. Perintah Allah itu sebenarnya wujud kasih Allah untuk menjaga hidup kita. Perintah Allah itu sebenarnya wujud kasih Allah untuk menolong hidup kita. Sehingga dengan demikian kita tidak pandang perintah itu jadi beban. Aduh berat yo, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nanti yang ada kita mengeluh waktu kita melakukan firman. Kita mengeluh waktu kita melakukan apa yang Allah mintakan untuk kita melakukan. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa di dalam setiap perintah dan ketetapan yang Allah berikan, baik dalam firman ini ataupun dalam saat teduh kita bersama dengan Allah, di sana ada cerminan kasih Allah yang sesungguhnya itu dituangkan
untuk menolong hidup kita, untuk menjaga hidup kita, untuk membantu hidup kita. Mari kita punya perspektif yang baru terhadap perintah dan ketetapan Allah. Karena sesungguhnya perintah Allah itu memerdekakan, bukan membebani kita. Amin. Setelah tulah itu terjadi, betul Bapak Ibu, rumah-rumah yang ada tanda darahnya selamat. Tetapi di seluruh tanah Mesir, Alkitab mencatat terjadi ratapan. Itu kayak malam yang mencekam gitu loh. Setiap rumah mengalami kematian. Mulai dari manusia dan ternak, coba Bapak Ibu. Sampai ternak-ternaknya nggak terlewat. Tapi sungguh, darah itu menyelamatkan, meluputkan Israel dari tulah itu. Lalu mereka keluar. Saya ingin membacakan kembali satu bagian dalam pasal 12 ayat 42. Setelah tulah itu terjadi, Fir'aun bilang, kalian pergi keluar dari Mesir, bawa semua yang kalian punya, persembahkan korban, beribadahlah kepada Allah, supaya jangan sampai nanti kami celaka semua ini kalau kalian gak pergi-pergi. Lalu pasal itu, bagian itu ditutup dengan suatu berita yang indah. Sesudah lewat 430 tahun, ayat 41 dan 42, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita memahami bahwa ketika Allah membawa kita ke suatu zona yang baru, ketika Allah punya suatu ketetapan atau perencanaan, ketika Allah meminta kita untuk melakukan sesuatu, kita nggak dibiarkan sendiri Bapak Ibu. Allah berjaga-jaga bagi kita. Allah nggak pernah tertidur. Kita yang melean jaga bayi kadang ngantuk. Mungkin Bapak Ibu yang baru punya baby newborn atau baru punya cucu akan sangat segar dengan ingatan ini. Bahwa bulan-bulan pertama itu antara mau gendong bayi, naruh bayi, buka mata, tutup mata, itu malam itu rasanya gimana gitu. Mata ini kalau bisa diatur gitu enak ya. Ternyata enggak, kita ngantuk tapi bayinya melean gitu. Lebih dari sekedar orang tua atau oma opa yang melean jaga bayi malam-malam Bapak Ibu Saudara. Karena Allah berjaga-jaga tanpa henti bagi kita. Allah berjaga-jaga non-stop. Dia gak pernah tertidur dan dia gak pernah lelah. Dan itulah penjaga Israel. Dan itu sebabnya ketika kemudian kita baca lebih lanjut bagian ini masuk kepada pasal 13. Di sana dikatakan pada bulan ini engkau dibawa keluar. Ini menjadi ketetapan yang harus diperingati setiap tahun. Ini menjadi ketetapan yang harus engkau rayakan turun-temurun. Kenapa kemudian malam berjaga-jaganya Tuhan bagi Israel dan malam berjaga-jaganya Israel bagi kemuliaan Allah ini harus dijaga turun-temurun Bapak Ibu Saudara. Karena malam itu bukan sekedar malam melean seperti jaga bayi. Malam itu merupakan malam pertempuran Allah bagi kita. Di mana Allah merebut bangsa itu dari perbudakan.
Yang kemudian dalam kenyataan yang lebih lanjut kita memahami bahwa setelah terjadi sebuah perebutan kita oleh Allah dari perbudakan dosa. Allah gak pernah main-main waktu membebaskan kita. Bahkan Dia berjaga-jaga tanpa henti. Itu bukan suatu pembebasan yang sepele. Itu bukan suatu perkara yang kecil. Itu bukan suatu tindakan yang sederhana dan gebreng selesai. Enggak. Betul Allah Maha Kuasa. Tetapi ketika Alkitab menuliskan malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Apa yang mau disampaikan? Kenapa hal yang sederhana ini, sederhana bagi kuasa Allah yang besar itu? Apa sih susahnya? Bagi kuasa Allah yang besar itu sederhana Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa harus didetailkan, dijelaskan bahwa itu malam Tuhan berjaga-jaga untuk bawa bangsa itu keluar? Firman Allah mau mengajarkan kepada kita, pembebasan itu suatu pertempuran antara kuasa perbudakan dengan kuasa kemerdekaan. Pembebasan itu enggak cuma berbicara, oh pindahkan barang dari sini ke sini dan selesai. Pembebasan itu enggak cuma bicara dari punyanya dosa jadi punyanya merdeka, enggak. Tapi pembebasan itu berbicara mengenai suatu malam di mana ada pribadi yang luar biasa. Itu berjaga-jaga tanpa henti bagi orang-orang yang Dia perjuangkan. Dan itulah kita semua Bapak Ibu Saudara. Allah telah berjaga-jaga bagi kita. Dia telah memperjuangkan kita sedemikian rupa. Itu sebabnya harus diperingati dalam tradisi Israel. Dan bagi kita, bagaimana kita memperingati Allah yang merebut kita itu? Salah satu caranya dengan sakramen perjamuan kudus. Cara lain ketika kita memperingati Jumat Agung, Paskah, dan rangkaian-rangkaian itu. Dan sebenarnya ada cara lain yang setiap saat dapat kita lakukan. Kalau perjamuan kudus itu kan kita komunal ya, rame-rame. Perayaan Paskah, perayaan Jumat Agung itu kita lakukan bersama-sama. Tapi ada hal yang dapat kita kerjakan Bapak Ibu sebagai orang percaya untuk kita mengingat malam berjaga-jaga itu adalah dengan kita juga berjaga-jaga bagi kemuliaan Tuhan. Seperti yang teks ini katakan. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua Israel untuk kemuliaan Tuhan. Apakah kita yang telah dibebaskan ini kemudian dengan suka-suka membawa hidup kita dengan enak? Toh saya sudah bebas dan merdeka. Enggak. Bagian firman Tuhan yang lain kemudian mengatakan apa? Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kenapa? Karena dalam berjaga-jaga itulah kemuliaan Allah kita sedang kita kumandangkan. Dalam berjaga-jaga itulah kemuliaan Allah kita sedang kita masyurkan. Kita menjadi umat yang juga berjaga-jaga bagi kemuliaan Allah. Kita menjadi orang yang tahu berterima kasih. Bukan hanya minta Tuhan jaga-jaga ya, tapi kita juga bisa berkata apa? Aku akan menjaga pekerjaan Tuhan ini. Paling enggak hidup kita enggak mencoreng kemuliaan Tuhan. Paling enggak kesaksian hidup kita itu mewartakan kemasyuran Allah. Paling enggak teladan hidup kita itu menceritakan kemuliaan Allah.
Karena berjaga-jaga itu sendiri, Bapak Ibu Saudara, selain bukan hal yang sederhana, kita dapat melihat bahwa kemudian ayat berikutnya mengatakan apa? Allah berperang bagi kita. Permulaan perjalanan yang dikisahkan dalam Keluaran 12-14 yang tenggat waktunya 1 malam itu, bagian ketiga yang dapat kita lihat adalah suatu permulaan perjalanan di mana Allah memperkenalkan dirinya tidak hanya sebagai pengganti atau korban yang kemudian menyelamatkan, tetapi Allah juga memperkenalkan keperkasaannya yang luar biasa, di mana di sana dikatakan bahwa Allah perang ganti kita. Kita nggak berperang sendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena sesungguhnya kita nggak bisa. Ada Allah yang jadi pahlawan bagi kita. Itu sebabnya, kalaupun terkadang Allah menuntun kita untuk berjalan dalam situasi yang kayaknya, kelihatannya itu enggak menguntungkan kita. Taat aja Bapak Ibu, taat aja. Kenapa? Dalam permulaan perjalanan ini, Keluaran 13 ayat 17 mencatat apa? Di sana dikatakan Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Lanjutannya, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi terkadang langkah di mana Allah membawa kita ke suatu kondisi, ke suatu tempat, ke suatu peristiwa di mana yang kalau kita pahami kasat mata kayaknya kok jadi rugi ya. Jaraknya dekat kok jadi muter-muter ya. Ini sederhana tapi kok jadi ruwet ya. Ternyata di sana ada pemahaman dan hikmat Allah yang sebenarnya itu lahir dari Allah memahami kita. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, walaupun dibawa muter-muter, firman Tuhan bilang apa? Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi taat saja, karena toh Allah gak terlantarkan kita, Dia menyertai kita. Taat saja, lakukan saja. Lalu ada peristiwa menarik berikutnya. Ketika sudah dibawa muter ini, rutenya bukan rute yang paling pendek. Nah, kita bisa temukan kemudian pasal 14 ayat 2, Allah minta suatu permintaan yang menarik. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Bukan ke Mesir, tapi kemana? Dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, di padang gurun. Ini padang gurun telah mengurung mereka. Menarik Bapak Ibu, sudah dibawa pergi, dibilang balik kembali ya, sedikit aja, tidak sampai balik ke Mesir. Balik kembali ya, lalu disuruh berkemah.
Tapi kalau kita baca pasal 14 Bapak Ibu Saudara, maka di sana kita dapat memahami bahwa dalam permulaan perjalanan yang seolah-olah tampaknya rugi bagi Israel karena jadi muter-muter, yang seolah-olah terjadi suatu permintaan yang agak unik bagi Allah ini. Lalu kita mungkin agak-agak gak paham gitu, kok disuruh balik. Udah gitu balik ini disuruh diem, bukan lanjut perjalanan. Lalu ada fakta bahwa Mesir diizinkan mengejar. Bayangkan Bapak Ibu, udah jalan, suruh balik dikit, kemah. Berarti diem. Di sini berangkat ngejar, guduk. Waduh, maka kita bisa bayangkan, loh coba nggak balik ya? Loh coba nggak kemah ya? Setidaknya sudah beberapa kilo lebih maju. Dalam fakta disuruh kembali sedikit, kemah diem, dikejar. Tapi apa yang Allah katakan di sini? Allah katakan bahwa memang itu diizinkan terjadi karena Allah mau menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah Mesir dan Israel melihat itu. Dan kemudian di sanalah dikatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pasal 14 ayat 14 ini luar biasa. Terkadang kita diajak putar-putar, kita diajak lakukan sesuatu yang kita mungkin gak ngerti Tuhan kenapa harus begini. Kok mundur, kan rugi jadinya, coba tadi gak mundur. Ini sekarang dikejar lalu harus bagaimana? Tapi di tengah kepanikan itu, pasal 14 ayat 14 mengatakan apa? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam Bapak Ibu, diam. Karena dia adalah pahlawan perang bagi kita. Sampai orang Mesir pun berkata, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ayat 25. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Orang di luar sana tahu bahwa ada pahlawan perang bagi kita. Di sanalah kemudian kemuliaan Allah dinyatakan. Jangan pernah khawatir terhadap apapun yang sedang Allah minta untuk engkau kerjakan. Jangan pernah khawatir untuk melakukan apa yang Allah mintakan untuk engkau kerjakan. Pergi ke sana dan sebagainya. Karena kasih-Nya menyelamatkan kita Bapak Ibu. Dia berjaga-jaga untuk kita tanpa henti. Bahkan dalam peperangan dia tidak membiarkan kita berperang sendiri. Boro-boro berperang sendiri, dia berperang ganti kita. Itulah yang kemudian kita kenal sebagai apa? Kalau lagu bahasa Inggris enak Bapak Ibu. Ada The Lion and the Lamb. Lion and the Lamb, Lion and the Lamb, you are holy, holy. Kan ada lagu itu. Jangan diindonesiakan dengan agak aneh ya Bapak Ibu. Nanti enggak enak. Kan enggak mungkin kita nyanyi singa dan domba, kan enggak gitu. Tapi apa maksud kenapa kita mengenal sebuah sebutan bahwa Yesuslah the Lion and the Lamb. Yesus hadir seperti anak domba yang kelu, kata Yesaya. Di hadapan orang yang mau gunting bulunya. Dia enggak protes apapun karena dia sedang menjadi korban ganti kita. Tapi sebenarnya dia bukanlah pribadi yang enggak berdaya. Sebab dialah juga adalah pahlawan perang bagi kita. Yesus hadir dalam kelembutan kasih-Nya yang menyelamatkan kita, meneduhkan kita. Tapi sesungguhnya dialah juga Raja yang akan datang dalam kemuliaan kerajaannya. Kayak singa raja hutan gitu loh. Dia Raja. Jadi mari kita hidup
dalam kasih dan kuasa Allah. Kasih yang memerdekakan itu mengajar kita untuk mengenal kuasa Allah yang luar biasa. Kasih yang memerdekakan itu mengajar kita untuk kita mengenal penyertaan, pertolongan dan pembelaan Allah yang luar biasa. Itu sebabnya Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 mengatakan seperti ini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita terhadap Dia. Hanya kepada Dia, Bapak Ibu. Sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, bedanya Dia tidak berbuat dosa. Maka ada undangan yang sangat indah bagi kita. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dia Allah berperang ganti kita. Dia Allah gak pernah tertidur, gak pernah lelah. Dia senantiasa berjaga bagi kita. Dan kita aman dalam kasih-Nya. Kalau kuasa dosa saja diperangi, kuasa dosa saja dipatahkan, apa artinya hal-hal yang kita gumulkan dalam hidup ini, Bapak Ibu? Datanglah hampiri tahta kasih karunia Allah untuk menemukan rahmat, kasih karunia-Nya, dan pertolongan yang tepat pada waktunya. Tuhan memberkati. Kita datang kepada Tuhan. Sambil kita merenungkan kebenaran firman ini, sambil kita mempersiapkan hati kita, untuk kita mengingat malam berjaga-jaga yang Allah kerjakan untuk merebut hidup kita dari kuasa dosa. Kemerdekaan yang lebih dari sekedar kemerdekaan perbudakan dunia. Perbudakan dosa telah Ia kalahkan karena Dia kasih kepada kita. Bahkan dalam masa-masa sukar hidup kita, Dia Allah yang bertanggung jawab, Bapak Ibu. Kuasa salibnya lebih dari sekedar memerdekakan kita saja hanya dalam satu titik. Tapi sepanjang masa hidup kita, ada peperangan demi peperangan yang terus Allah kerjakan bagi kita. Mari kita syukuri itu dengan menghormati tubuh dan darah-Nya yang dikorbankan bagi kita. Mari kita hampiri tahta kasih karunia Allah. Kita mau bawa hidup kita, pergumulan kita, kekhawatiran kita, peperangan-peperangan yang sedang kita gumuli, malam-malam yang mencekam, yang mungkin kita takut. Ayo kita datang dan bawa itu ke kaki salib Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab karena salib-Mu kami hidup Tuhan, dan karena salib-Mu kami beroleh kemenangan. Bawa hati kami untuk boleh bersyukur untuk karya salib ini. Kita pujikan lagu ini karena salib-Mu. Karena salib-Mu saja memberikan kami kehidupan, memberikan kami kemenangan Tuhan. Karena segala kuasa telah tunduk dalam salib itu. Semua belenggu telah patah karena salib itu. Dan Dia menganugerahkan suatu kemerdekaan abadi bagi kita. Mari kita berdiri, kita menjunjung tinggi salib Kristus dalam hidup kita. Kita mau bersyukur karena salib
haleluya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita persiapkan unsur roti dan anggur ini. Sambil kita mengingat pengorbanan Yesus bagi kita. Sambil kita mempersiapkan unsur-unsur ini. Marilah kita memiliki hati yang tertuju kepada Allah. Allah yang telah membebaskan hidup kita. Maka mari kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Bawa hidupmu, bawa pergumulanmu, bawa semua apa yang ada dalam kondisi hidupmu saat ini. Karena kasih Yesus, kuasa salib Yesus mampu melepaskan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah menebus kami dan membebaskan kami. Dan kalau pada pagi hari ini di tangan kami ada unsur-unsur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, ada roti dan air anggur. Tuhan, kami meminta, kuduskan, layakkan kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu. Bawa hati kami untuk melihat kepada korban-Mu yang mulia. Karena sesungguhnya dalam korban ini ada kehidupan kami. Dalam korban ini ada kelepasan bagi kami. Dalam korban ini ada kemenangan bagi kami. Kami membawa setiap kekhawatiran kami, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Peristiwa keluaran bangsa Israel lebih dari sekedar keluar dari tanah satu ke tanah yang lain. Kami mau lihat Tuhan, kemerdekaan itu benar-benar jadi nyata dalam hidup kami. Kami mau rasakan Tuhan, kuasa darah Kristus itu mengalir dalam hidup kami. Tubuh yang tercabik, darah yang tercurah, itu yang boleh membasuh hidup kami sekali lagi. Menguduskan kami, membawa kami mengenal Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Berkati roti ini dan berkati anggur ini. Sehingga ketika kami memakannya, kami mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan Engkau. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat unsur anggur ini di tangan kita. Sejenak mengucap syukur bagi karya yang telah dilakukan Allah untuk kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara.
mengucap syukur dan membawa hidup kita ke tahta kasih karunia Allah. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk korban-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berperang ganti kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berjaga-jaga untuk hidup kami. Terima kasih Engkau meluputkan kami dari kematian kekal. Dan kami mau hidup kekal untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarkan hidup kami memuliakan nama-Mu. Kami meminta Allah Roh Kudus menuntun kami, menjadikan kami orang-orang yang boleh memberitakan kemuliaan Allah, memberitakan salib Kristus yang agung, membawa kuasa salib itu dalam hari-hari hidup kami. Karena di dalamnya terdapat kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu dan menghidupi kuasa salib yang Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan kami naikkan doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.